Hello Sobat Jagis, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota All New Harrier generasi keempat tahun 2021. Yes, Harrier is back. Dari dulu orang kaya di Indonesia, MPV-nya pasti Alphard, SUV-nya pastilah Toyota Harrier. Namun untuk generasi ketiga yang kita pernah review di sebelah sini, memang seolah kurang memenuhi ekspektasi orang Indonesia gitu ya. Nah, generasi keempat ini seolah menjadi penebusan dosa dari Toyota karena selain desainnya luar biasa keren, dia juga dipenuhi dengan fitur-fitur yang absen di generasi ketiga. Penasaran? Dan tentunya karena dia telah menggunakan platform terbaru Toyota yaitu TNGA, pastinya dia nggak hanya mewah dan keren, tapi juga sangat menyenangkan untuk dikendarai. Karena itu, yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita lanjut ke Toyota All New Harrier, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Auto Junkies, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50%. Alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzo Min, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617. Atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Eksterior terkesan seksi dan futuristik, namun tetap mempertahankan desain keburung-burungan yang khas banget dari sebuah Toyota Harrier, sehingga mobil ini tetap terkesan mewah. Nah, Auto Junkies, Toyota All New Harrier generasi keempat alias Harrier XU80. Iya, mobil ini udah dinanti banget oleh banyak banget orang-orang di Indonesia. Karena seperti yang kalian tahu, Harrier sendiri tuh namanya udah sinonimus dengan SUV konglomerat, SUV orang kaya. Semenjak lama ya, semenjak generasi pertamanya land di sini, orang tuh udah banyak banget terdemen oleh Toyota Harrier gitu. Walaupun generasi yang sebelum ini, yang kita pernah review di sini, itu agak sedikit bikin nama Harrier turun karena itu kan basisnya RAV4 dan ya memang kurang cocok gitu pakai nama Harrier karena nggak nyaman-nyaman banget gitu kan. Akhirnya di generasi keempat ini, Toyota seolah melakukan penebusan dosa karena kalian bisa lihat sendiri ya, dari desain dan dari sasis juga udah TNGA, pastinya dia juga sangat fun to drive dan tentunya disematkan oleh sistem TSS yang pasti bikin mobil ini super canggih juga. Dan kami dari Laknas itu beruntung banget dikasih kesempatan untuk mengulas All New Harrier yang sangat grass banget dari Jepang ini oleh Bro Dave dari Auto Trade. Iya, Auto Trade sendiri lokasinya ada di Bursa Otomotif Sunter dan mereka adalah yang menghadirkan All New Harrier pertama di Jakarta. Iya, jadi gercep banget. Kalau kalian tertarik untuk meminang All New Harrier atau mobil second premium, contohnya sekarang mereka lagi ada Cadillac Escalade ataupun yang baru juga ada Prado gitu ya. Kalian bisa kontak Auto Trade dan cek stoknya di Instagramnya di sini, ataupun kontak langsung CP-nya yang ada di bagian bawah sini, atau langsung ke description box di bawah juga. Jadi karena kita bahas eksterior dulu mulai dari belakang seperti biasanya. Nah, dari atas antena udah shark fin, ini pun ada spoiler model tudung yang khas banget dengan Harrier karena Harrier kan dia udah signature-nya kacanya sloping seperti ini. Dan ini pun black stop lamp itu keren banget ya karena dia manjang dari spoiler ke ujung yang bikin belakangnya tuh kesannya tuh kayak lebar dan gagah banget. Dan di sini sendiri bentuknya tuh curvaceous gitu, seksi gitu. Karena di sini sendiri ada model kayak
ducktail yang panjang banget kalau dilihat dari samping, dan ini kembali masuk meliuk gitu ya. Jadi pantatnya tuh bener-bener seksi banget. Desainnya tuh kayak keburung-burungan gitu ya, kayak contohnya taillights yang nyebrang kayak gini kan, kayak sayap burung yang lagi ngebentang gitu kan. Cladding hitam tetap ada, namun ini berfungsi hanya sebagai under protector, jadi nggak ada kayak scuff plate, nggak ada apa, benar-benar didesain simple dan bisa timeless. Chrome strip, dia cuma ada satu di bagian belakang di bumper sini yang nge-highlight supaya belakangnya pun nggak terlalu terkesan polos. Di sini udah ada 4 titik parking sensor, termasuk ada kamera mundur di sini dan kameranya juga sudah 360. Dan Harrier terbaru ini, itu tuh desainnya kayak menggabungkan antara mewah dengan sporty. Contohnya di bawah juga dia udah dual muffler yang bikin tampangnya jadi lumayan sangar dari belakang. Dan favorit kita dari belakang adalah tentunya taillights-nya ini gitu ya. Taillights-nya sipit dan membentang dari ujung ke ujung, benar-benar terlihat sangat futuristik sekali. Dia sudah full LED, lampu senjanya LED bar yang keren banget kalau dilihat kalau malam, dan tentunya lampu rep LED dots di sini, serta lampu sen dan lampu mundur di bawah sini semuanya sudah full LED. Proporsi samping juga khas banget dengan Toyota Harrier yang selama ini kita udah kenal ya, karena salah satu signature bentuk dari Harrier adalah pilar belakangnya ini yang sangat menukik, juga adanya window ketiga di sini yang sangat tajam. Ini benar-benar udah khas dari Harrier, dari dulu pun tetap dipertahankan, dan ini terkesan sangat bagus. Kemudian window line udah ada chrome, cukup minimalis di bagian samping sini, ini pun sudah black glossy kayak mobil mahal, dan juga door handle model grip type, dan sini pun udah ada smart entry. Jadi kalau buka tinggal di grab aja, kalau ngunci tinggal sentuh di bagian guratan sebelah sini. Ada cladding hitam di sini yang lagi-lagi fungsinya hanya sebagai protektor gitu ya, karena lagi-lagi ini SUV, tetap harus ada seperti ini biar ada kesan gagahnya sedikit. Spion, dia sudah model pedestal, jadi udah nggak dipilar lagi, dia ditaruh di bodi, ditarik ke belakang sedikit supaya meminimalisir blind spot di bagian pilar A sini. Ini pun ada kaca di depan, jadi ngebantu untuk melihat blind spot juga di bagian depannya ya. Dan tentunya spionnya sendiri, electric retract, auto retract, electric adjustment, dan di sini pun udah ada blind spot monitoring, termasuk ada kamera di bagian bawah sini yang tentunya karena kamera sudah 360. Desain minimalis dan timeless juga dipertahankan di bagian kaki-kakinya, karena kalau zaman sekarang SUV yang mencoba sporty itu dia kayak two-tone polish ataupun kayak blackout gitu-gitu ya. Kalau untuk Harrier ini dia enggak. Modelnya masih single tone, multi spoke yang terkesan sangat elegan, dan juga ini finishingnya tuh bagus. Jadi kayak satin gunmetal gitu. Ini finishing yang biasa ditemukan di mobil-mobil kayak Lexus gitu ya. Dia pakai ring 19 inci, namun karena bodinya besar memang masih menggunakan profil ban yang cukup oke, cukup tebal. Bannya sendiri pakai Toyo Proxes dengan ukuran 225/55R19. Sangat nyaman sekali. Kemudian pengereman, tentunya udah nggak perlu diragukan, cakram 4 roda, ABS, EBD, Vehicle Stability Control, dan lain-lain pun sudah ada karena mobil ini udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Iya, jadi udah canggih, dan tentunya itu latest advanced safety dari Toyota yang bikin Harrier ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Dan tentunya desain keburung-burungan dari Toyota Harrier itu paling terlihat dari bagian mukanya ya. Depannya ini itu khas banget desain sebuah Harrier. Ini pun mirip dengan generasi pendahulunya, tapi dibikin lebih tajam dan lebih mirip burung lagi. Ini tuh kayak agak menyudut dan menukik gitu. Jadi terkesannya itu seperti kayak paruh burung yang siap menerkam masanya. Kemudian grill sendiri juga sama seperti generasi pendahulunya. Jadi dia pakai yang Mica Perspex kayak gini, namun dalamnya dikasih aksen garis-garis vertikal yang lagi-lagi menjadi sebuah ciri khas Harrier dari generasi pertama, dipertahankan juga di sini. Jadi oke ya, heritage-nya tuh kerasa gitu. Walaupun di bagian badging-nya itu ada hal annoying yang menurut gue sangat disayangkan. Ntar gue jelasin kenapa di bagian annoying-nya. Nah, depan sini juga minim chrome gitu yang gue suka. Jadi chrome-nya dia cuma ada 2. Pertama, dia nge-highlight di bagian bawah lampu dan grill sini yang lagi-lagi kesannya itu kayak paruh burung gitu ya, tajam dan simple. Dan satu chrome lagi di bagian bumper bawah sini supaya nge-highlight agar bumpernya nggak terkesan terlalu polos. Desain bumper, airdam khas dengan Toyota model Kin Look yang tentunya airdam lebih besar dibandingkan dengan grill atas. Ini di bawah sini masih ada desain cladding hitam yang lagi-lagi berfungsi sebagai underguard, dan juga bagian samping sini ada ventilasi yang ini asli. Iya, kalau di Harrier yang lama ini kan ada ventilasi tapi malah jadi DRL gitu kan, agak absurd. Nah, untuk yang baru ini ventilasinya beneran bolong dan menjadi air curtain yang nongol di bagian fender sini supaya bisa memiliki QF drag yang lebih rendah. Safety, depan udah ada 4 titik parking sensor sama kayak di belakang, termasuk ada kamera depan yang peletakannya di bagian sini karena kameranya sudah 360. Udah ada radar, dan juga di bagian atas sana ada stereo kamera yang ngebantu untuk ngebaca marka jalan juga. Nah, masuk ke bagian lampuan, dan itu salah satu hal juga yang favorit gue dari Harrier karena lampunya itu tajam banget gitu ya. Dia tuh sipit dan dia kesannya kayak mata elang gitu, tajam banget. Dan ini pun tentunya sudah full LED,
Mulai dari bawah fog lamp juga udah LED kecil seperti ini. Dan di atas ini dia modelnya dual proyektor LED gitu ya. Jadi low beam dan high beam semua sudah proyektor. DRL-nya cakep banget karena model 2 garis kayak gini yang sekaligus jadi lampu senja, dan kalau ngesen 2 garis ini berubah jadi amber untuk lampu seinnya. Dan secara overall desain dari Toyota Harrier generasi keempat ini itu keren banget menurut gua. Benar-benar jauh banget dibanding Harrier sebelumnya. Dan bahkan dari beberapa angle, terutama dari belakang, banyak yang bilang kalau Harrier ini mirip dengan Jaguar F-Pace gitu ya. Jadi emang keren banget gitu. Tinggal kalian mencoba sendiri apakah rasa berkendaranya sesuai dengan ekspektasi kalian. Menurut kita sih, karena udah TNGA, pastinya selain ganteng, dia juga sangat fun to drive. Interiornya jauh lebih mewah dibandingkan pendahulunya dengan kombinasi napal leather hitam dan coklat serta infotainment di tengah yang memberikan kesan elegan dan futuristik. Tentunya nggak lupa panoramik besar khas Harrier. Nah, Autojagis, pas mau masuk, pintunya pun terasa bukan seperti mobil Jepang gitu ya, karena berat dan hefty banget. Dan juga di bawah sini ada seal plate Harrier yang menyala pas malam hari. Jadi kalian pas masuk terasa lumayan mewah. Oke. Solid, padat, dan terasa sangat mewah sekali. Dan begini interior dari si Toyota All New Harrier generasi keempat tahun 2021. Sebelum kita bahas fitur dari interiornya, seperti biasa kenalan sama kuncinya. Kuncinya itu seperti ini. Bentuknya emang mirip seperti kunci-kunci Toyota pada umumnya gitu ya. Kayak kunci Fortunal, Alphard tuh mirip-mirip kayak gini. Ada logo Toyota, lock, unlock, dan untuk buka bagasi yang sudah power tailgate. Namun karena ini Harrier, ada emboss Harrier di sini dengan kayak motif garis-garis gitu. Jadi ini terasa lumayan premium lah. Berbeda dengan kunci Toyota yang lain gitu. Ini pun sudah engine start stop, tentunya udah keyless. Jadi tinggal throttle brake, tombolnya ada di bagian konsol tengah sebelah sini. Yuk kita dengar suara mesinnya kayak apa. Startup dulu. Nah, Autojunkies, bicara soal berpacu mesin dari si All New Harrier ini justru kembali NA setelah sebelumnya turbo ya, tapi menggunakan mesin jajaran baru Dynamic Force 2000cc yang juga di-share dengan Lexus UX 200. Tenaganya 169 horsepower dengan torsi 207 Nm yang dimate ke transmisi direct shift CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,7 detik yang memang itu jauh lebih lambat ya dibandingkan Harrier turbo sebelumnya, tapi top speednya udah bisa mencapai 190 km per jam. Dan Harrier ini juga dijual dengan varian hybrid. Iya, itu pun bisa kalian pesan via Autotrade kalau kalian punya uangnya. Oke, lanjut ke bagian interior. Dan impresi pertama, gue demen banget sama interior dari All New Harrier ini gitu ya. Selain dia nggak Toyota banget secara desain, dia tuh sangat premium dan penuh dengan soft touch di mana-mana. Contohnya di bagian sini sudah kulit, sudah napal leather penuh dengan stitching dan aksen coklat yang bikin kesannya tuh premium banget. Glove box sudah soft opening tentunya pasti gitu kan. Di door trimnya sama ada garis-garis coklat gitu ya, bener-bener mewah banget, termasuk wood panel. Kaca pun sudah all auto, dan di bawah itu ada tempat penyimpanan untuk bottle of water, dan di audionya itu ada tulisan Harrier. Iya, jadi oke lah, cukup mewah. Termasuk audionya sendiri itu udah by JBL, jadi kuping pun udah adem. Dan kalau lanjut ngebedah mengenai multimedia sistemnya, ini pun sudah sangat kekinian dan keren banget gitu ya, karena formatnya dia floating display dengan widescreen seperti ini. Dan di menu utamanya ini udah ngedisplay semua informasi yang kalian butuhkan ya. Di kiri sendiri ada navigation yang memang nggak nyala karena kan ini fresh CBU Jepang, jadi mapnya masih map Jepang. Kita dikira lagi di tengah laut. Di tengah ini ada audio sendiri bisa ngedisplay musik, bisa dari Bluetooth, telepon connect ke sini, bisa juga pakai kabel ataupun pakai USB gitu ya, dicolok di bawah. Di kanan ini ada menu yang kalian bisa ganti-ganti. Sekarang lagi jadi climate. Climate emang bisa dikontrol di bawah sini pakai capacitive button, tapi bisa juga via layar di tengah sini. Ini pun udah dual zone dengan arah semburan yang lengkap gitu ya. Dan kerennya, ini tuh bisa di-scroll. Jadi ada 4 menu, climate, multimedia, information, dan setting. Ini kalau kita swipe kayak gini bisa ke audio, kita swipe lagi bisa ke trip computer, nih ada history, ada trip info gitu ya. Bisa kalian lihat semua gitu segala macam, termasuk ada setting gitu ya. Dan ini pun bisa dijangkau oleh kedua orang di depan karena ini bisa ditutup dan dipindahin ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri supaya passenger lebih mudah untuk
ngeraihnya gitu, udah keren banget. High console kayak gini, termasuk di bagian mouse ini ada open storage, ada juga untuk input USB dan lain-lain di bagian dalamnya. Engine start stop, auto hold, dan electric parking brake yang ada di bagian depan sini. Nah, ke belakang lagi, di sini ada drive mode. Iya, jadi drive mode ini itu bisa dipilih antara 3, adalah normal, ada sport, dan ada eco. Iya, dia automatic dan ada manual mode walaupun dia nggak ada pedal shift karena Harrier SUV nyaman, nggak butuh floppy pedal rubbish here. Dia cuman butuh di sini aja. Kalau bisa manual shifting, udah oke banget. Walaupun transmisinya emang CVT, kayak di sela-sela ketek sayap burungnya ini tuh ada ambient lighting yang menyala biru kalau lagi malam hari. Ke belakang, 2 buah cup holder, termasuk ada armrest yang bikin pas kita nyetir tuh posisi tuh relax, santai, dan nyaman banget. Ada lagi 12 volt socket yang bisa kalian pakai untuk ngecharge atau nyolokin sesuatu. Ini pun untuk Harrier dia tuh ada beberapa option ya. Ada yang full leather package, namun yang ini itu bukan. Jadi ini tuh dia kombinasi antara kulit napa leather kayak gini dengan ada fabric di bagian tengahnya. Tapi fabricnya ini bukan fabric biasa. Ini mewah banget ya, udah hampir kayak suede gitu. Kalau kita pegang tuh enak. Dan ini pun joknya modelnya sporty banget karena dia kayak semi bucket gini, walaupun emang di atas ini pun masih bisa diatur untuk headrestnya. Pengaturan jok, sayangnya untuk bagian passenger dia memang masih manual, tapi untungnya di bagian driver dia sudah elektrik dan pengaturannya sudah ada sliding, reclining, seat height adjuster, termasuk ada lumbar support 2 arah, jadi udah lengkap banget lah. Setirnya, lagi-lagi napa leather, bentuk setirnya pun ya memang khas dengan setir Toyota yang ada aksen silver, jadi desainnya mirip Color, dan juga pengaturannya sama seperti generasi sebelumnya, dia sudah elektrik untuk tilt dan telescoping. Di kiri itu ada tombol untuk ngatur MID dan juga ada tombol untuk volume dan voice command. Di kanan itu ada tombol untuk cruise control, 6 track mode, dan tentunya udah ada adaptive cruise. Iya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Klaksonnya suara seperti ini, udah mewah, nggak perlu diganti lagi. Dan juga masuk bagian speedometer, desainnya memang masih cukup simpel dan memberikan banyak informasi. Ada dial 2 buah untuk RPM dan untuk speed, dan speednya sendiri 180 km per jam karena kan lagi-lagi ini JDM gitu. Nah, di tengah ada layar besar yang kalian bisa configure sendiri. Jadi dari atas tuh ada eco display, dia ada fuel economy, kemudian ada eco indicator, ada digital speedometer. Ke bawah untuk driving support tuh kayak ada kompas, ada untuk cruise control, dan ada untuk kayak lane keep assist. Kalau nama di Toyota itu lane trace assist gitu, yang mobilnya tuh bisa semi autonomous. Itu kan lagi in banget sekarang gitu kan. Untuk music, media, ini lagi audio off. Ada untuk safety system status, apakah safety systemnya itu masih bekerja apa enggak dengan baik. Settingnya juga ini kalian bisa atur semua, kayak lane departure warning, pre-collision, blind spotnya, semua kalian bisa atur di sini, di on dan offin sesuai dengan kemauan kalian. Termasuk ada juga setting untuk head up display. Iya, first di Toyota Harrier kalian mendapat head up display. Kurang sporty apa gitu kan. Head up display di bagian atas ini. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, nggak perlu kalian sentuh lagi. Dan ke kanan sini ada banyak banget tombol. Pertama-tama ada untuk power tailgate, ada untuk camera view, ya karena kamera sendiri sudah 360. Nah, jadi ada gini ya, kayak yang generasi sebelumnya dia bisa kayak ngedisplay Toyota Harrier 3D dan muter-muter gitu. Sangat unyu sekali. Dan ini sendiri bisa kalian pilih kayak mau under front angle, gini-gini semua bisa kalian pilih. Jadi kayak ini mirip kayak sistem di Land Rover gitu ya, yang bisa ngelihat ke bagian bawah mobil. Karena lagi ada untuk matiin traction control dan ada untuk nyalain auto high beam. Ke atas, rear view mirror dari Harrier ini juga terasa sangat canggih. Karena kalau kalian lihat seperti ini, ya oke, dia hanya kaca yang frameless seperti biasa gitu ya. Tapi kalau kita flip day night view-nya di sini, nah, ini bisa langsung nge-fit dari kamera belakang sehingga ini sudah digital rear view mirror gitu. Ada kayak lampuan yang sudah full LED, dan di sini pun ada tombol SOS yang lagi-lagi nggak akan kepake di sini, dan ada tombol untuk membuka panoramic sunroof besar yang sangat besar dan sangat Harrier banget. Walaupun di atas ini kacanya itu ada hal menarik dan ada hal annoying. Ntar gue jelasin dua-duanya di bagian interesting dan annoyingnya gitu ya. Tapi yang jelas ini besar dan sampai belakang menciptakan kesan interior yang lebih lega. Nah, pas masuk ke baris kedua, pintunya pun sama beratnya dengan yang depan, dan aksesnya pun terasa cukup lega karena mobil ini memang lumayan panjang gitu ya. Nah, begitu tuh jadi serasa duduk di baris kedua dari si Toyota All New Harrier tahun 2021. Dan di sini jok udah di set posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue ruangan kaki masih ada sangat lega karena masih ada lebih dari 10 jari gitu ya. Ini lega banget. Headroom karena ada
panoramik besar di sini memang agak sedikit kemakan, tapi ini lagi-lagi masih no problem at all, masih ada 5 jari, lebih dari cukup untuk kita duduk orang dewasa di bagian belakang sini. Kalau kalian pengen bawa 3 orang, di bagian sini tengahnya pun humpnya nggak terlalu gede gitu ya, jadi kalian masih bisa duduk dan taruh kaki di tengah dengan sangat aman dan nggak masalah sama sekali. Isofix tethering pun untuk kalian bawa child seat, airbag pun lengkap, dan di sini kalau kalian hanya berdua, bisa turunin armrest di tengah yang udah ada 2 cup holdernya juga. Ini armrest empuk dan ini duduknya pun enak banget. Dan juga yang menjadi signature Harrier tentunya adalah reclining seatnya. Karena ini tetap ada one step recline, bisa diturunin seperti ini. Nah, kalau ini udah kita recline, kalau kita disupirin pasti nggak akan gerutu di belakang sini karena rasanya itu relax banget. Ada 2 buah charging point yang masih USB biasa untungnya, jadi agak old fashion. Dan juga ada lubang AC di bagian belakang sini yang hanya bisa ditutup dan dibuka karena nggak ada pengaturannya. Penyimpanan, ada seat back pocket, dan juga di bagian door trim ada tempat buat nyimpan botol di bagian bawahnya. Kemudian lanjut ngebahas mengenai bagasi, si Harrier ini walaupun dia ruang baris keduanya lumayan lega, tapi bagasinya masih lumayan lega juga karena bodinya memang lumayan panjang. Bukanya bisa electric button di sini ataupun bisa via remote karena dia sudah power tailgate. Iya, jadi lumayan praktis karena orang kaya nggak punya waktu untuk buka bagasinya sendiri dong. Nah, seperti yang gue bilang, ini tuh tergolong lega banget gitu ya. Koper medium di sini 4 masuk, koper large 2,5 juga masih masuk karena memang dia sangat besar. Kemudian ini flat floor, jadi kalau kalian pengen tarik barang bisa langsung keluar, dan juga ada kayak seal plate warna silver aluminium kayak gini di bagian samping dan bagian depan sini yang sekaligus menjadi pelindung yang cukup stylish. Bahkan ini kan bawahnya masih ada ruangan lagi penyimpanan. Ini strapnya itu kulit loh dan ada stitchingnya gitu ya. Jadi lagi terasa sangat premium sekali. Kalau kita buka, di sini juga sama, ada paddingan bantalan yang sekaligus menjadi peredam suara dari bawah sini. Kalau kalian taruh barang, ini akan menjadi insulator juga, mewah. Dan ini pun bisa dilipat. Sekaligus ke atas lagi, ada lagi peredam di situ. Di sini ada tali untuk kalian hook, dan talinya ini braided. Iya, jadi kelihatan ya, attention to detail Toyota tuh cukup luar biasa. Bahkan talinya ini braided. Ini tinggal di hook ke bagian atas ini. Udah deh, kalian bisa ngerjain hal-hal di bawah sini tanpa terganggu oleh partialnya. Ini setir ada kayak baki besar untuk kalian taruh sepatu, taruh laptop gitu-gitu. Di sini masih muat, dan ini pun removable. Yang bakal nge-reveal di bawah sini ada kayak open storage lagi, ada toolkit sekaligus ada tire repair kit. Iya, karena mobil ini udah nggak ada spare tire, jadi pakai tire repair kit aja. Kalau kalian merasa ruangan ini masih kurang gede, ini masih bisa di-extend lagi karena jok baris kedua itu bisa di-fold ke bagian depan. Memang masih manual di sini. Tinggal kalian dorong ke depan aja, maka dia akan langsung turun seperti itu. Dan kalau udah di-fold, ini jadi completely flat. Kalian bisa dorong barang ke depan dengan aman dan gak ada masalah sama sekali. Termasuk yang gue bilang, karena sound systemnya udah JBL, di belakang sini pun ada subwoofer dari JBL yang tentunya bikin experience dengerin musik kalian jadi sedikit ada lebih kicknya gitu. Ada button di bagian sini yang sekaligus bisa untuk ngunci, jadi terasa sangat praktis. Tapi kalau kalian gak kebeli all new Harrier seperti ini, gak perlu khawatir karena all new Harrier kiri ini ada ekstraknya. Mirip. Walaupun dia sangat seksi, canggih, dan mewah, namun karena harganya udah hampir setara Lexus RX, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota All New Harrier. Toyota Harrier dari generasi ke generasi, mulai dari yang pertama, kedua, hingga ketiga, itu selalu tampil jumawa dengan logo spesial dia, yaitu burung emas yang ada di bagian sini gitu ya. Jadi burung emas itu sudah menjadi simbol status untuk orang-orang kaya di Indonesia. Tapi untuk generasi keempat ini, karena sekarang Harrier menjadi global model, di Amerika kan ada dijual sebagai Toyota Venza gitu ya. Jadi logo depan sini udah bukan warna golden chicken lagi. Dia udah pakai logo Toyota biasa gitu, yang menurut gua agak disayangkan. Karena Harrier tuh khas banget logo burung emas gitu ya. Salah satu fitur Harrier generasi kedua yang paling menjual di masanya adalah panoramic roof yang bisa dibuka all the way membentang sampai belakang gitu kan. Makanya orang kampanye tuh enak pakai Harrier karena panonya gede gitu. Tapi untuk generasi terbaru ini, walaupun panoramik ada yang interesting, tapi dia nggak bisa dibuka. Kalian bisa lihat ini, dia kayak fixed glass, nyambung dari depan sampai belakang gitu ya. Dan ini nggak bisa dibuka. Untuk mobil yang di Indonesia harganya di atas 1 miliar rupiah, menurut gua itu masih kayak agak unacceptable untuk kap mesin yang belum memiliki hydraulic struts gitu ya. Jadi dia masih kayak model tongkat seperti ini. Artinya si Harrier ini kalah sama Renault Captur gua.
Namun tenang, karena sebagai penebusan dosa dari Toyota, tentunya Harrier yang ini jauh lebih proper dibanding yang sebelumnya, dan pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota All New Harrier. Oke, tadi kan gue bilang panoramic roof ini tidak bisa dibuka seperti Harrier generasi sebelumnya yang mungkin agak annoying untuk beberapa orang. Tapi Harrier terbaru ini punya teknologi di atas ini yang lebih canggih dan jauh lebih interesting nutupin annoyingnya. Ini disebut oleh Toyota sebagai Stargaze Panoramic Roof. Jadi ini kaca tuh bisa ngebening dan ngebutek dengan sentuhan tombol di bagian sini. Nah, kalau tombol ini kalian pencet, dia bisa langsung ngebutek kayak gini nih. Bener-bener jadi lucu ya, kalau siang ini bisa dibikin kayak efek susu gini, jadi nggak panas. Tapi kalau kalian pengen transparan, tinggal pencet satu tombol dan langsung kelihatan tembus keluar gitu ya. Jadi bener-bener tuh, lucu kan? Walaupun kami sempat kecewa karena logo depan dari mobil ini udah bukan burung emas lagi, tapi jangan salah karena Harrier itu tetap nggak lupa dari heritage-nya. Tetap ada logo burungnya di bagian door trim sebelah sini. Iya, ini bahkan langsung kayak dicap ke Nappa leather ini ya. Jadi benar-benar kelihatan bagus dan 3D. Dan bahkan emboss ini, walaupun dia ada di yang generasi ketiga, tapi ini embossnya lebih keren, lebih detail, lebih tajam gitu ya. Sistem kamera mundur dari si All New Harrier ini cukup canggih dan memang dia kan kayak ada sistem yang bahasa Jepangan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik. Jadi sensor mundurnya itu ada kayak bisa ngomong kayak belakang kiri, belakang kanan gitu untuk menandakan warning atau obstacle yang mungkin kalian ada potensi untuk nabrak. Nah ini, jadi kalau kita mundur, rear cross traffic alert, rear, nah rear left. Jadi dia ngasih tahu ada obstacle di sebelah kiri. Canggih dan aksennya tuh udah nggak yang terlalu Jepangan banget gitu. Ini actually sangat English sekali ya. Actually very English. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota All New Harrier generasi keempat tahun 2021. Menurut kita, mobil ini merupakan sebuah penebusan dosa gitu ya dari Toyota. Karena generasi Harrier yang sebelumnya itu seolah agak-agak kurang Harrier gitu. Karena kan basisnya RAV4 dan justru lebih nyaman yang generasi kedua. Tapi yang satu ini, selain dia nyaman, dia mewah karena basisnya pun udah TNGA, dia juga penuh dengan fitur yang canggih. Dan pastinya, ini akan menjadi incaran banyak orang kaya di Indonesia yang udah kangen akan sebuah Toyota Harrier yang proper gitu. Kita pengen kasih special thank you dan shout out juga ke Bro Dave dari Auto Trade. Iya, udah ngizinin kita untuk ngulas si All New Harrier ini di channel Laknas Auto Junkie. Ini sendiri merupakan salah satu, kalau bukan yang pertama, Harrier baru di Jakarta gitu ya. Jadi keren banget lah. Kalau kalian tertarik untuk ngelihat stoknya Auto Trade, karena mereka juga selain menjual mobil-mobil premium baru seperti ini, juga ada juga mobil premium second. Seperti sekarang lagi ada Escalade dan juga ada Prado yang masih baru juga. Jadi keren banget. Cek aja Auto Trade yang ada di sebelah sini. Atau langsung kontaknya ada di bawah sini. Atau cek aja langsung di description box di bawah gitu ya. Jadi thank you banget Bro Dave. Kalau bicara soal harga, memang berhubung mobil ini kan by order dan speknya pun beda-beda. Berhubung ini masih CBU Jepang, fresh banget baru masuk ke Indonesia, kalian langsung kontak aja ke Bro Dave gitu ya. Karena harganya berbeda tergantung spesifikasi yang kalian inginkan juga. Jadi bisa special request pula seperti itu. Nah, sekian aja untuk sehari ini. Thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami di Laknas_, sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mobil yang cukup unik, fresh, dan keren seperti hari ini. Dan juga kalian bisa dapat daily dose of jokes dan automotive information di Indonesia. Yak, sekian dari si Toyota Harrier generasi keempat yang sangat keren dan menurut gua nantinya bakal calon laku di Indonesia ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.